Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel ya bro. Hari ini kita akan coba ngelihat satu mobil yang mobil 90-an. Masih di mobil 90-an yang sangat fenomenal. Ini mobil premium yang di zamannya, wah ini orang kaya wajib punya ya. Ini adalah W124 300e tahun 91. Mercy. Sebagaimana kalian tahu, ini adalah satu merek premium dari Jerman. Jadi W124 ini hadir di pertengahan tahun 80-an sampai pertengahan tahun 90-an. Ya, jadi sebelumnya dia ada W123 yang biasa kita kenal dengan Tiger, terus kemudian diganti dengan W124 sampai pertengahan tahun 90-an dia kemudian diganti dengan W210 atau New Ice. Mobil ini hadir dengan beragam varian bodi. Jadi W124 ini ada yang varian sedan seperti yang kita lihat ini, kemudian ada juga yang varian coupe, varian 2 pintunya. Jadi kalau varian coupe biasanya kalau yang sedan itu 300e ya, kalau coupe itu biasanya CE belakangnya. Kemudian ada varian yang station itu yang S124, ada varian yang cabriolet atau A124, ada varian yang limousine atau V124 dan ada juga yang versi AMG. Mobil ini terdiri dari beberapa varian mesin. Pertama ada bensin 4 silinder, dia 2000, 2200 dan 2300 cc. Ada bensin 6 silinder, 2600, 2800, 3000 dan 3200. Ada bensin 8 silinder V8 4200, 5000 dan 6000 cc. Ini yang AMG version. Ada diesel 4 silinder 2000 cc, diesel 5 silinder 2500 dan 2500 turbo diesel, diesel 6 silinder 3000 dan 3000 turbo diesel. Kemudian untuk mobil di samping saya ini, ya W124 ini menggunakan engine M103, dia 3000 cc, inline 6, ini segaris, 6 silinder dan ini 12 valve. Sementara kalau untuk yang versi Masterpiece, dia udah menggunakan yang seri M104, dia sudah 24 valve. Ya. Jadi tenaganya maksimum dari mobil ini adalah 178 horsepower dan 255 Nm yang disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi 5 speed manual transmission. Untuk eksteriornya dari Mercy W124 ini, jadi dia panjang secara keseluruhannya, dia 4,7 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya ini hanya sekitar 1,4 meter, yang mencirikan mobil ini masuk ke dalam segmen midsize sedan. Kemudian, apa sih bedanya mobil W124 300e ini dengan yang versi Masterpiece ya? Jadi ini kan yang pre-facelift, kalau Masterpiece itu sudah yang versi facelift. Secara sekilas, itu tipis lah perbedaannya, tapi saya akan kasih tahu di sini apa sih perbedaan detailnya untuk teman-teman yang mau cari mobil boxer seperti ini, baik itu yang versi pre-facelift ataupun yang facelift. Dari depan, perbedaannya pertama teman-teman bisa lihat lampunya ini beda antara yang pre dan yang versi faceliftnya. Jadi kalau yang pre facelift ini patah gitu ya, ininya sudutnya. Sementara kalau yang versi Masterpiece dia udah lebih menyiku gitu, sudah lebih mengikuti dengan kontur grill maupun kap mesinnya. Kemudian yang kedua sen-nya. Jadi kalau yang versi pre-facelift ini masih warna kuning, tapi kalau yang versi facelift Masterpiece itu udah warna putih. Kemudian grillnya pun dia lebih kecil. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di versi Masterpiece, kalau ini kan full grill gitu ya. Kalau di sana di Masterpiece ini udah ada bagian dari body di sini. Jadi secara keseluruhan grillnya jadi lebih kecil. Kemudian perbedaannya dengan Masterpiece lagi dari bagian belakang ya. Jadi ini ada list body ya di bumper. Nah ini kalau di versi pre-facelift dia hanya terpotong di sini gitu ya. Sementara nanti di versi Masterpiece dia itu panjang sampai ke sini, nutupin ke sini. Dan kita bisa lihat juga di kap bagasinya. Kap bagasinya itu nanti yang versi Masterpiece dia udah lebih flat. Kalau ini lebih agak ada lekukannya gitu ya, kalau kita pegang. Kemudian perbedaan selanjutnya di sisi eksterior antara mobil yang 300e dengan yang versi Masterpiece adalah
di lubang kunci ya, kita lihat. Ini kalau untuk versi yang pre-facelift, nah dia masih ada lubang kunci seperti ini. Jadi kita bisa buka seperti ini ya. Tapi nanti di versi Masterpiece dia udah menggunakan infrared ininya. Jadi dia masih ada lubang kunci tapi hanya di sebelah kiri. Oke, ini mobil di samping saya ini warnanya hijau apa nih kalau di STNK ya. Tapi yang jelas ini mobil green on green. Jadi luarnya, eksteriornya hijau, interiornya juga warna hijau. Coba kita lihat. Kemudian dari sisi interior, perbedaannya dengan versi Masterpiece adalah pertama, kalau kita lihat di door trim ya, ini untuk bahannya dia namanya Zebrano. Sementara nanti kalau untuk versi Masterpiece dia bahannya rosewood. Kemudian untuk beda selanjutnya di sisi interior adalah di pengaturan kaca spion ya. Jadi untuk pengaturan kaca spion di sisi driver dia manual. Kalau untuk di model yang pre-facelift, sementara nanti kalau untuk yang di versi Masterpiece dia udah menggunakan electric mirror. Sementara kalau untuk di sisi kiri, baik pre-facelift maupun yang versi facelift, dia sudah menggunakan electric mirror. Kemudian, beda selanjutnya di sisi interior adalah, jadi kalau di versi Masterpiece, dia udah ada console box ya, udah agak tinggi. Kalau ini hanya tray untuk penyimpanan ya, penyimpanan biasa dipakai buat simpan koin segala macam ya. Oke, jadi mobil 300e ini ya, W124, dia secara safety, mobil ini sudah menggunakan ABS. Jadi untuk mobil tahun 91, dia udah pakai ABS, anti-lock brake system. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan disc brake di keempat rodanya. Dan juga sudah dilengkapi dengan airbag di sisi driver. Oke, jadi sekarang kita coba jalan ya dengan mobil ini. Ini mobil udah tahun 91, udah lebih dari 30 tahun ya umurnya, udah kurang lebih 30 tahun umurnya. Dan ini kesan mewahnya masih berasa banget ya, karena joknya kulit, kemudian instrumennya kayu, wood panel, dan mobilnya enak gitu, bertenaga. Jadi kapan aja kita mau ngegas, tenaganya selalu tersedia. Dan lagi yang dirasakan juga adalah kekedapannya. Jadi walaupun mobil udah tua, tapi kalau terawat enak banget deh. Jadi kita udah kayak ngerasa naik mobil baru gitu ya. Mobil ini 3000 cc. Coba kalau kita gas ya, kalau kita tarik, sebentar, kita lewat posisi tidur. Habis itu coba kita gas. Oke, sekarang kita ada di posisi gigi 2. Wah, walaupun akselerasinya nggak spesial ya, saya yakin ini juga karena faktor usia ya. Tapi masih enak gitu ya, masih smooth gitu. Jadi nggak yang kayak mobil jedak jeduk enggak gitu. Ini transmisinya masih enak, kemudian kaki-kakinya juga masih nyaman. Jadi masih worth it mobil ini buat dipakai. Dan untuk radius putarnya, mobil ini spesial ya. Jadi mobil segede ini 4,7 meter, tapi kalau saya rasain radius putarnya itu kecil ya. Saya nggak tahu angka pastinya, figur pastinya, tapi yang jelas ini kecil. Artinya nggak perlu effort banyak untuk kita melakukan manuver seperti putar balik. Oke bro, setelah kita coba tadi mobilnya, jadi kesimpulan saya dari hasil kita hari ini adalah ini mobil tahun 90-an yang memang dia masuk ke kelas premium ya, premium, kemudian mewahnya dapat, nyamannya dapat gitu. Jadi buat teman-teman semua yang memang lagi cari mobil tahun 90-an, kemudian yang memang di kelas premium ya, yang nggak peduli bensinnya, konsumsi bahan bakarnya, mungkin ini bisa jadi salah satu
mobil pilihan yang teman-teman bisa pakai. Karena mobil ini bertenaga, terus kemudian nyamannya masih berasa banget, kemewahannya masih terasa, walaupun ada beberapa minusnya. Contoh pertama adalah konsumsi bahan bakarnya yang lumayan boros. Kemudian yang kedua juga karena mobil ini sudah kurang lebih 30 tahun, pasti ada lah ya masalah perawatan yang harus diganti, walaupun ya banyak ya spare part melimpah di mana-mana. Oke, itu aja review kita hari ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.